Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus. Banyak dari kita mungkin sering mendengar orang mengatakan, kenapa ya dia bisa mengalami hal itu, padahal dia orang baik loh. Kasihan ya dia. Bapak Ibu Saudara, orang cenderung berpikir bahwa tidak adil bila ada orang yang baik tapi hidupnya menderita. Ibarat orang yang tidak bersalah yang harus menerima hukuman. Orang berpikir bahwa hidup orang baik itu selalu diberkati Tuhan. Atau bila ia harus mengalami kesulitan, maka Allah akan segera menolong orang itu. Menarik Bapak Saudara, dari kisah Ayub, kita melihat bahwa tidak melulu orang itu menderita oleh karena dosanya. Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah orang yang saleh, bahkan dipuji oleh Allah sendiri. Menariknya, Ayub harus mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Dari yang awalnya kaya raya, dia harus jatuh miskin. Dari yang semula sehat, sekarang harus jatuh sakit. Seluruh anaknya tewas dalam sebuah peristiwa. Kemudian istri dan teman-temannya pun mulai meninggalkan Ayub. Apa sih salah Ayub? Tidak ada. Ayub tidak bersalah sama sekali. Lalu kenapa dia mengalami penderitaan yang begitu berat? Jawabannya karena Allah ingin mengajarkan sesuatu kepada Ayub. Melalui penderitaan itu, Allah ingin Ayub mengenal lebih dalam siapa dirinya. Dan inilah yang diakui Ayub pada akhir cerita tentang dirinya. Pengenalan Ayub akan Allah menjadi semakin lengkap tatkala dia mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Saudara, penderitaan bukan berasal dari Allah. Tetapi kerap kali memang Allah mengizinkan hal itu terjadi supaya kita memetik sebuah pelajaran penting dalam hidup ini. Baik itu hikmah mengenai kekudusan, pertobatan, ataupun mengenai pribadi Allah sendiri. Jadi ketimbang kita menangis, kita mengeluh, mari kita temukan apa kehendak Tuhan yang ingin Tuhan ajarkan dalam penderitaan kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memberitahu Ayub kenapa dia menderita. Itu karena kitab Ayub memang mengarahkan kita untuk mempercayai Tuhan lebih ketimbang pemuasan hasrat kita untuk mengetahui sebuah jawaban kenapa penderitaan ini terjadi. Dan meskipun itu membuat kita frustrasi, itu adalah kabar baik untuk kita Bapak Ibu Saudara. Keadaan kita bukanlah penentu kasih Allah kepada kita. Nah, kita memang mungkin tidak bisa menemukan jawaban kenapa kita menderita. Tapi yang melegakan adalah kasih Allah terhadap kita itu tidak pernah berubah. Itu terwujud dan terbukti adalah semua persoalan kita di dalam dunia ini yang paling esensi yaitu berkenaan dengan dosa. Itu telah diwujud nyatakan melalui karya salib Kristus. Salib Kristus itulah yang menjadi jawaban dari setiap persoalan yang ada di dalam dunia ini. Kita tidak perlu lagi bertanya-tanya, apakah Tuhan mengasihi saya? Ketika hal itu mungkin saja memasuki pikiran kita dan kita mulai bertanya-tanya tentang hal itu, maka ingat akan salib Kristus. Kita mungkin tidak tahu jawaban dari kenapa Tuhan izinkan saya menderita. Tapi jangan pernah sekali-sekali kita mempertanyakan bukti kasih Allah kepada kita. Karena Kristus telah datang dan mati untuk dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, kadangkala Allah mengizinkan datangnya hujan lebat badai dalam hidup kita. Dengan sebuah tujuan. Supaya setelah itu kita bisa melihat sebuah pelangi. Dan saya yakin pelangi yang akan selalu nampak setelah hujan bagi kita itu adalah salib Kristus. Itulah keindahan dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini membekali dan terus mendorong kita di tengah situasi penderitaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Tetap pegang pada iman saudara, pandang kepada salib Kristus. Itu akan mengubah perspektif saudara bagaimana melihat penderitaan itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.